Siapa di sini yang udah kenyang? How many of you feel? Oh, that's good, that's good. Siapa yang ngantuk? Biasanya, biasanya efeknya gitu. Udah kenyang ngantuk biasanya. Alright, but it's wonderful that we can be together to end 2024. Indah sekali, di mana kita bisa mengakhiri 2024 bersama saudara-saudara seiman di tempat ini. Yuk, kita satukan hati kita, pejamkan mata, close your eyes, and just give thanks to the Lord. Pejamkan mata Anda dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Give thanks for 2024, bersyukur untuk 2024. Haleluya. Haleluya. Give thanks more. Ucapkan syukur terus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Amin. Kapan saudaraku? Kau tunjukkan Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Saya mau setiap kita waktu menyanyikan lagu ini benar-benar datang dari hati dan memaknai setiap kata-kata yang Anda nyanyikan. I want everyone, when you sing this song with the lyrics, you understand and put your faith on the lyrics. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah. Sama-sama kita berdiri, let's stand on your feet. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, Kau
sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, kau mulia. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Benar Tuhan. Amen, amen, amen. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. 2024 Engkau setia, 2025 dan seterusnya Engkau setia. 2024 you are so faithful, Lord Jesus, and we trust you, Lord. This coming up year, your faithfulness still remain. Your presence, Lord, fill this place, fill our heart. Biar hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Kami gak mau Tuhan, malam ini cuma sekedar rutinitas karena akhir tahun. Lord, we don't want tonight is only for routine. But kami mau jamahan-Mu yang baru, lawatan-Mu yang baru, charge-Mu yang baru Tuhan. Everything that new come from you, Lord Jesus. Let that happen tonight in this place, in our life. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. All the glory, all the honor unto you, Lord Jesus, from now on until forever. And every believer say, Amen. Selamat malam TPC, good night TPC. Siapa yang siap untuk mengakhiri tahun ini dengan strong, dengan iman pada Tuhan kalau Dia selalu baik? Angkat tangan, siap? Siap memuji Tuhan malam ini? Kita mau katakan terus kalau Tuhan Yesus baik. Kita mau terus nyatakan kebaikan Tuhan di tahun ini dan di tahun depan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Aminin saudaraku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, kita percaya kalau Tuhan kita yang telah membawa kita di tahun ini akan membawa kita ke tahun depan untuk lebih lagi, lebih lagi. Yes. Kita mau katakan terus, ajaib Kau Tuhan. Benar Tuhan, tak terbayang Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari muliakan Dia sama-sama. Let's sing it together. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Katakan sama-sama, Raja mulia. Yes, haleluya. Anda dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, benar Tuhan, Kau adalah Raja yang mulia, Raja yang ajaib, yang mampu membawa kita melewati padang gurun itu, melalui semua permasalahan kita. Dan apapun yang terjadi di tahun 2024, kita mau terus katakan, kalau Engkau baik, karyamu ajaib, dan kami masuk dengan iman di dalam tahun baru ini. Benar Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan apa yang mau datang yang kami tidak tahu. Whatever it is, the unknown that's gonna come. We want to give it all to you, Lord. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan malam ini Bapa, kami mau bersyukur sama-sama untuk apa yang telah terjadi ataupun gak terjadi mungkin, dan yang belum terjadi juga. Kita mau terus bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Karena kita gak mengerti kedaulatan-Mu, Tuhan. Yang hanya kami bisa lakukan adalah bersyukur dan berserah kepada Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini dari depan. Benar Tuhan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Kau punya rencana indah untuk hidup kami, Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, thank you Jesus. Benar. Nyanyikan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tiada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang kan ku lewati tanpa hadirmu. Jiwaku takkan gentar, jiwaku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan di tahun ini Tuhan, kami mau terus bersyukur. Karena rancangan-Mu begitu indah untuk kehidupan kami aja yang gak bisa mengertinya ya Tuhan. Maafkan kami Tuhan kalau di tahun ini kami banyak bebal, kami banyak ngedaup ya Tuhan Yesus akan kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi untuk masuk di tahun 2025 Tuhan, kami mau bersepakat Tuhan untuk berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Saya mau mengundang kita semua untuk serahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Permasalahan kita, kehidupan kita, sekolah kita, pekerjaan kita,
Biarkan Tuhan yang pegang semuanya itu di tangannya. Yes, let's surrender all in His feet. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Benar Tuhan, imani saudaraku, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Anda dipersilakan duduk, you may be seated in God's presence. ...2024... seperti sebuah buku. Setiap kita di dalam 2024 ada menjalani, ada cerita-cerita sedih, ada cerita-cerita keberhasilan, ada cerita yang macam-macam. Dan 2024 hampir kita selesaikan. Tapi sebelumnya saya mau undang dulu untuk Cindy maju ke depan, Jacob, sini Jacob. Saya juga mau panggil untuk Vivi, Eden, Evelyn, sama Ciaming, sama Cawe. Andy mana sama Noah? Maju ke depan, yuk, ke depan yuk. Andy mana Andy? Oke. Kami sebagai bagian daripada tim pastoral, atas nama semua leaders, perjalanan 2024 tentunya kami bukan pemimpin-pemimpin yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Mungkin dari kami ada yang salah, mungkin dari anak-anak kami ada yang salah. Sebelum mengakhiri 2024, baik Anda yang di rumah, ada yang tempat ini, kami atas nama leadership mengucapkan maaf kalau ada kesalahan di antara kami. Of course, bukan cuma sekedar minta maaf, tapi kami sepakat sama-sama untuk bisa serve you more, dan bukan hanya stop sampai melayani Anda, tapi ayo kita sama-sama melayani Tuhan
Gitu. We are so very limited. Kami sebagai tim pastoral sangat limited, tim leadership sangat limited. Tapi kami percaya pada saat ada banyak dukungan dari keluarga besar PPC, sebagaimana yang sudah kita jalani di 2024, Tuhan bekerja luar biasa hingga memberikan tempat ini. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jujur saya pribadi sadar banget ini suatu pencapaian besar untuk kita dipercaya Tuhan dengan gedung sebesar ini. Tentunya karena bantuan orang-orang hebat, bantuan Bapak Ibu semua yang hebat, yang luar biasa. Tapi kita nggak stop sampai sini. Karena 2025 ada something yang lebih besar lagi. Amin, saudaraku. Percaya Anda, saudaraku? So, once again, saya atas nama keluarga, atas nama leadership, sekali lagi mohon maaf kalau di 2024 kami ada melakukan kekurangan, kesalahan. Percaya 2025 kita akan bekerja sama lebih baik lagi dan ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan buat keluarga besar PPC. Amin, saudaraku. Silakan. Katakan sama, yes, silakan kasih tepuk tangan. I surrender all, I surrender all. Haleluya. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan untuk 2024. Lord, thank you for 2024. That tonight we want to depend on you and rely on you more and more in 2025. Malam hari ini Tuhan, kami mau lebih bergantung dan mengandalkan Tuhan di tahun 2025. Roh Kudus bekerja bebas di tempat ini. Holy Spirit, work freely in this place. Touch every single heart. Jamah tiap hati. Dan bicara dan kuatkan kami. Speak to us and let us have courage to enter 2025. Kuasai lidah bibir saya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang datang malam hari ini. Anda yang di rumah juga yang mengikuti secara live. Malam hari ini kita akan mengakhiri 2024 ini dan memasuki 2025 dengan kepastian yang datang dari Tuhan. Seperti yang tadi saya ngomongin bahwa kehidupan kita ini kayak buku gitu ya. Ada cerita-cerita seru, ada cerita-cerita sedih, ada cerita-cerita menarik. Tapi malam hari ini saya secara spontan aja saya mau todong beberapa orang ya. Ya, setuju? Siap-siap Anda saya panggil ya. Saya mau panggil Dexter sama Ivan maju ke depan. Dexter and Ivan. Ya, maju. Check 1 2. Check 1 2. Ini dia nih. Dexter and Ivan. PPC, kasih tepuk tangan buat Ivan dan juga Dexter. Oke. Ivan, what is your story in 2024? Satu cerita
apa yang kamu dapetin di 2024 yang bisa kamu sharing? Apakah itu cerita menarik, cerita sedih, cerita seru, atau apa? Atau sesuatu berkat yang Tuhan berikan? Silakan. Mungkin probably we have a similar experience ya, Dex. Jadi kita awal-awal akhir 2023 kita apply scholarship dan kita ditolak. Dua-duanya ditolak. Kesian deh lo. Oke, terus gitu Ya, terus. terus sedih sih karena kan nggak tahu juga mau gimana. Jadi kayak masuk 2024 itu menyedihkan, terus bingung, jadi campur aduk semua. Tapi dari situ mulai belajar kalau di reject itu Tuhan nyiapin sesuatu yang lebih baik sih di depannya. Yes. Ya, jadi kayak Bang Jonathan Patiasina bilang penolakan itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi kalau Anda melayani nggak pernah ditolak, tandanya Anda belum melayani. Wow. Oke, and then? ya terus aku masuk kuliah di Villanova, akhirnya di accept. Kamu diterima? Ya. Terus ikut beberapa nursing convention dan kayak ngelihat dari sekolahan yang aku apply kayak UPenn gitu-gitu, aku lihat kayak wah, aku kalau masuk situ aku nggak kebayang sih, kayaknya bisa bisa meninggal berdiri, kayak bisa mati berdiri karena orangnya kayak berat banget. Tandanya Tuhan tahu kapasitas kamu Betul. sampai akhirnya yang tadinya kamu ditolak, akhirnya Tuhan bisa memberikan kamu ke Villanova. That's right. Yeah. Oke, coba kasih ke Dexter. How about your story? 2024 apa lembaran kehidupan apa yang bisa kamu ceritain bagi keluarga besar PPC? Iya. Apakah itu yang baik, yang tantangan, atau yang menyedihkan, atau apa? Satu cerita adalah when my mom got cancer. Oke. It was in the beginning of the year. Awal 2024 ya? Iya. Oke, mamanya divonis cancer. Di bulan February, and I was just questioning God. I was like, God, saya berdoa dan saya tanya, Tuhan, kenapa ini keluarga saya kayak gini? Why is my family like this? You know, saya berdoa setiap hari, saya melayani di church. Kenapa mama dapat cancer dan saya ditolak sama scholarshipnya? Saya tanya, tapi God He works in miracles way, and He showed me that, you know, it's not by my works that God is good. God is good from dari awalnya. God is good from the beginning, and He will always be good. Bahwa Tuhan baik setiap bukan hari. karena usaha dia, tapi Iya. Tuhan baik memang udah dari dulunya, dari sono-sononya memang Tuhan kita Tuhan yang baik. And then, Amen. And yeah, it's just throughout, you know, the journey with mommy getting cancer, dan, you know, aplikasi to college, you know, it's just God has always been, you know, always by my side, leading the way. And now it's like, you know, I create the plan, but once I create the plan, I give it to God because it's saya punya perencanaan, Iya. tapi semua perencanaan saya berikan kepada Tuhan. Amen. Dan, you know, God will take it from there. Dan Hallelujah. sebagaimana untuk Anda yang sudah menonton filmnya, Dexter, finally sebagaimana dengan Ivan, mereka berdua awalnya ditolak untuk masuk kampus yang mereka mau, tapi Ivan Tuhan pakai boleh masuk Villanova University full ride. Yes, full ride. Demikian juga Dexter bisa masuk Yale University full ride juga. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you. Nah, saya mau todong juga teman saya yang baru muncul hari ini. Anggi sini, Gi. Iwan, sini Iwan. Nah, ini kita juga harus dengar cerita dari teman kita ini, Iwan. Gitu. Ini menjadi tahun yang gak gampang buat dia. Tapi biar Iwan cerita secara singkat,
kenapa tahun ini menjadi tahun yang tidak gampang buat kamu? Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Jadi awal 2024, saya dan istri saya Jessica pada akhir Februari menikah. Kita baru menikah, kita belum honeymoon, kita belum settle apapun. Kita baru settle untuk pindah rumah kurang lebih 4 bulan lalu. Kita pindah bersama keluarga besar kita, berlima satu rumah. Tiba-tiba karena istri saya ada penyakit jantung dari lahir, bawaan dari lahir, Jessica tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit. Itu bulan apa tuan? Itu pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober. And Oktober then- pertengahan. And then awalnya dia gampang capek. Jadi rumah saya dekat Pendawa. Saya mau ke health center di Broad Street itu. Setiap blok harus berhenti. Karena dia merasa sakit. Awalnya merasa sakit di perut. Dan she has a short breath. And then dia yang paksa, ayo kita ke ER aja, ke emergency aja. Pertama di Methodist. Dari Methodist, mereka yang pertama bilang, ini jantungnya bermasalah. Dilihat dari kakinya yang bengkak ternyata dua-duanya. Terus setelah dari Methodist, perjalanan dari situlah sampai sekarang, itu awalnya dari Methodist kita pindah ke Jefferson Hospital dulu. Dari Jefferson Hospital mereka nggak sanggup untuk menangani lebih jauh karena mereka bukan spesialis dalam jantung. Akhirnya istri saya dipindah ke UPenn yang sekarang sedang dirawat. Dari UPenn itu pun awalnya karena istri saya ada penyakit jantung bawaan dari lahir, congenital heart disease. Dari UPenn yang bisa menangani adalah dokter dari Children's Hospital di seberangnya UPenn. Tapi karena mereka semua connected, akhirnya mereka kolaborasi. Awalnya nggak bermaksud untuk dioperasi, hanya lewat kateter saja. Tapi berhubung valve-nya udah terlalu sempit sekali dan belakangnya itu arteri, dia nggak bisa pakai valve, nggak bisa pakai kateter. In the end, dokter memutuskan untuk operasi. Setelah dioperasi, Apa kalau boleh tahu operasinya operasi apa nih? operasi penggantian valve, Oke. ya. Terus dioperasi tanggal 12 Desember. Itu tanggal itu tepat hari jadi saya dengan Jessica. Hari pertama kali kita pacaran itu 12 Desember 2020. 2024 dia operasi jantung. 12 Desember. Dari situ sebelum operasi dia pastinya dibius dulu. Sewaktu proses bius dia sempat cardiac arrest atau jantungnya berhenti selama 10 menit. Dan dokter pun bilang, it must be a miracle. Pasti banyak yang doakan dia. Makanya dia bisa kembali lagi. Dokter bisa upayakan dia untuk pindahkan fungsi jantung dan paru-parunya ke heart lung machine. Di bypass akhirnya. Wow. Setelah di bypass, dia kehilangan banyak darah, dia kehilangan banyak liquid di tubuhnya, yang membuat akhirnya dokter memasukkan liquid ke dalam badannya dia sebanyak 40 pound. Bayangkan 40 pound itu masuk ke badan satu orang, itu bengkak semua. Satu badan bengkak semua. Saya pun
ketika saya lihat tuh saya nggak tega. Bahkan bibir ini udah nempel sama gigi itu udah nempel. Dan lagi waktu itu oksigennya drop, blood pressure-nya drop. Oksigen setahu saya 95 harus normal. enggak, 95 normalnya, dia 40. Wow. Blood pressure dia di bawah 50, udah 40 juga. Akhirnya saya bersyukur sama Tuhan karena Jessica dirawat di UPenn. Dia dapat fasilitas yang bisa dibilang the best in the state. Dia dipasangin ECMO machine. Jadi untuk support heart yang tadinya heart surgery, paru-parunya juga kena, kidney-nya juga kena. Wow. Jadi heart, lung, and kidney dia disupport pakai ECMO machine namanya. Sejak 12 Desember kemarin. Enggak, itu mulai disupport 13 Desember. 13 Desember. Jadi fungsi mesinnya itu mengeluarkan darah, terus di mix sama oksigen dimasukin lagi ke badan. Kurang lebih itu kayak cuci darah kalau yang familiar sama ginjal. Nah, setelah itu puji Tuhan ada mukjizat, berangsur-angsur baik. Setelah dibuat koma oleh dokter 12 Desember, tanggal 22 Desember itu Jessica bangun. Jessica dicabut obat untuk komanya. Mulai berangsur-angsur bangun 22, 23, sampai 24 pagi. Ya. Jessica masih bangun. Dia bisa respon yes no question walaupun dia masih ada breathing tube. Ya. Dia nggak mungkin bisa keluar suara karena vocal cord-nya udah terhalang sama pipa di sini. Ya. Terus dia bisa yes no question dan saya sewaktu Jessica koma memang saya tadinya Buddha. Saya sewaktu pernikahan, pemberkatan pun, saya memang pemberkatan secara Kristen di PPC. Itu waktu di Gereja Lama bulan Februari tanggal 24. Tapi memang gak mudah bagi saya karena saya 34 tahun sudah beragama Buddha. Gak mudah bagi saya untuk setelah agama Buddha saya langsung pindah semerta-merta ke Kristen. Betul. Dan itu perjalanannya gak gampang. Sewaktu Jessica koma, saya bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, baiklah, kalau memang Tuhan Yesus yang bilang kalau mintalah maka akan kuberi, ketuklah maka akan kubuka. Saya bilang, Tuhan kalau Jessica sembuh 100%, saya 100% akan ikut Tuhan. Saya 100% akan menjadi imam bagi Jessica. Wow. Setelah itu, setelah saya bilang seperti itu, tanggal 22, dia buka mata. Wow. Dia bisa respon, walaupun cuma sebentar, tanggal 24 itu dia dibikin koma lagi karena paru-paru kirinya masih kolaps, nggak bisa dimasukin oksigen sama sekali. Sampai sekarang, dokter juga masih berusaha untuk mengeluarkan darah, mengeluarkan gumpalan yang ada di paru-paru kirinya. Paru-paru kanannya tadinya sehat, tanggal 24 itu kolaps lagi. Cuman sisa ruang sedikit aja buat oksigen. Jadi breathing tube-nya itu nggak efektif buat masuk ke dalam paru-paru. Dokter pun yang di ICU bilang, kita tidak tahu harus melakukan prosedur apa lagi. Yang kita bisa lakukan cuman support lewat ECMO machine. Memang posisinya stabil, tapi Jessica 99% hidupnya bergantung pada alat. Itu vonis dari dokter sama suster di ICU. Sampai hari ini saya mendengar kabar dari mamanya Jessica,
Jessica sudah bisa buka mata lagi. Wow, yes. Woo. Mudah-mudahan kedepannya recovery-nya bisa lancar. Semua atas kebesaran Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, yuk sama-sama kita arahkan tangan buat Iwan. Yuk kita berdoa buat Jessica yang saat ini berada di rumah sakit. Haleluya, Lord Jesus. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau tahu isi hati daripada Iwan. Terjadilah menurut imanmu, kata firman Tuhan. Iman Iwan dan juga iman kami sebagai keluarga besar PPC percaya, yakin bahwa Jessica akan sembuh normal sebagaimana awalnya Tuhan menciptakan dia normal adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gak mau dengar, kami gak mau diintimidasi dengan apa kata dokter. Yang kami mau dengar apa kata firman Tuhan. Iwan, dengar apa kata firman Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Jessica sudah disembuhkan. Pada saat engkau mengalami kekhawatiran, keraguan-raguan, bilang, aku percaya Tuhanku Yesus sanggup menyembuhkan Jessica. Tuhanku Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Tuhan yang sama, yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan menyembuhkan Jessica dan akan membawa Jessica kebaktian bersama-sama di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan, perhitungkan iman Iwan, perhitungkan iman kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Wow, thank you. Kalau ngedengar kayak gini, udah gak usah firman Tuhan lagi kali ya. Ya gak sih? Udah hebat banget tuh. Ceritanya udah top banget. Tapi kita mau mengakhiri 2024. Banyak di antara kita, apakah itu 2024 enak atau gak enak, sometimes kita bisa punya keinginan stop di satu titik doang. Banyak di antara kita di masa lalunya, di 2024 ada keberhasilan. Kita mau cuman stop di saat-saat keberhasilan kita doang. Ada yang mengalami rasa susah, rasa gak enak, juga ada yang mau stop. Kenapa? Mana mungkin doh. Ini yang kita mau pelajarin. Bangsa Israel hidup di dalam penderitaan ratusan tahun, jadi budak, dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Mereka mau loh. Mau ngapain? Mereka mau stop dan ngapain? Ngelihat ke belakang. Karena katanya apa? Hidup di masa lalu itu dengan penderitaan itu jauh lebih baik. Can you imagine? Nah, seringkali kita berhenti di satu titik di dalam kehidupan ini. Keluaran 14, tolong kakak. Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Tuhan mengeluarkan 3 juta orang bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Firaun saat itu baru sadar kalau dia kehilangan budaknya. Akhirnya Firaun mengerahkan tentara-tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Dia gak rela ngelepasin bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Bisa dapat? Oke. Dapat? Nah, saya bacain pelan-pelan ya. Ayat 10 sampai 15. Mari kita pay attention ke depan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel ngapain? Menoleh. Orang Israel ngapain? Menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Bukankah kita seringkali gini? Kita ngelihat bahwa sebenarnya di depan ada tanah perjanjian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ngapain? Menoleh ke belakang. Kayaknya enak tuh masa lalu tuh. Kayaknya Tuhan tuh mau gue di masa lalu aja. Lalu sangat gimana mereka? Ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Nih dia nih. Stop di masa lalu. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Banyak di antara kita, bahkan seperti bangsa Israel, hidup gak enak di masa lalu aja, pengennya stuck di masa lalu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan apa? Diam saja. 2025 apapun besarnya permasalahan kehidupan Anda, percaya Tuhan yang akan berperang ganti siapa? Ganti saya. Katakan, Tuhan yang akan berperang ganti saya. Tugas kita cuma ngapain kata firman Tuhan? Tugas kita cuma diam. Artinya diam ngapain? Bukan diam pasif, tapi diam aktif. Diam, berdoa, berkomunikasi dan serahkan semuanya sama Tuhan. Lalu ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka apa? Berangkat. Tuhan udah membawa mereka keluar dari tangan orang Mesir. Mereka melanjutkan perjalanan nih ke tanah perjanjian. Nah, sampai di ujung Laut Teberau, mereka menghadapi sebuah pilihan yang kelihatannya mustahil. Karena apa? Di depannya ada laut. Jadi apa? Mereka perlu apa saudaraku? Untuk bisa menghadapi permasalahan kehidupan ini, perlu katakan iman. Ya. Janji Tuhan ada di depan apa ada di belakang? Janji Tuhan ada di depan. The promised land, tanah perjanjian ada di depan mereka, bukan di belakang mereka. Tapi mereka lebih ingin kembali ke Mesir, menjadi budak. Percaya gak sih? Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk sekedar keluar jadi budak, tapi untuk kita bisa jadi anak Tuhan. Seringkali kita gak tahu prosesnya, tapi biarlah kita terus berjalan aja ke depan, bukan berjalan ke belakang. Satu, dibutuhkan apa? Iman yang berani. Harus ada keberanian. Karena tadi Musa bilang, jangan takut katanya. Jangan takut. Tetapkanlah hatimu. Take courage. Ini berbicara tentang bahwa 2025 bisa jadi bukan tahun yang gampang. Apalagi sejak November kemarin presiden baru terpilih, nanti 20 Januari akan diinaugurasi. Start that day sampai kemarin malam banyak aja orang SMS nanyain, Om, what's next Om? Om gimana nih 2025? Mengalami ketakutan. Ketakutan di depan yang kita sendiri gak tahu nih bagaimana nih. Karena apa? Narasi-narasi yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar membuat kita apa? Keder. Hingga akhirnya apa? Hati kita ciut. Karena yang kita dengar adalah apa? Berita-berita negatif. Yang bukan membangkitkan iman kita, tapi ngerontokin iman kita. Dibutuhkan keberanian. Waktu Tuhan bilang, tetapkanlah hatimu. Jangan takut. Take courage, kata firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan udah menyediakan keberanian itu. Tinggal kita ambil. Take courage. Take the courage. Keberanian itu udah ada. Ambil. Dan jadikan itu kehidupan Anda. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Take courage and keep walking into the new year. Kuatkan hatimu dan terus berjalan di tahun 2025. Untuk ngapain? Untuk kita bisa ngelihat janji Tuhan. Bangsa Israel kalau ngelihat ke belakang mereka takut.
Tuhan bilang, lihat ke depan. Tanah perjanjian itu di depan, bukan di belakang. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan sesuatu. Saya diingatin pada saat tahun 2005. 2005 saya bersama beberapa teman, kami memulai suatu persekutuan Philadelphia Praise Center. Diawali dengan apa? Diawali dengan teman-teman yang bilang, yuk kita mulai yuk bikin persekutuan yuk. Gitu. Duduk saya sama beberapa teman-teman, ada Jacob semua segala macam. Yuk kita mulai persekutuan. Gitu ngobrol-ngobrol. Waktu itu saya bilang, persekutuan mau ngapain lagi? Ada persekutuan. Ngapain bikin gereja Indonesia lagi? Udah ada gereja Indonesia. Enggak kita bikin yuk. Terus itu saya tanya sama mereka, oke, misalnya kalian mau bikin persekutuan gereja Indonesia, siapa yang mau mimpin? Ini kita nih orang-orang awam semua nih. Siapa yang mau mimpin? Terus itu mereka bilang apa? Ya lo om. Gue yang ditunjuk. Gue bilang, lu gak salah. Iya, lo aja om. Nah di situ dibutuhkan apa saudaraku? Keberanian. Karena mungkin juga waktu itu karena saya dikumpul di tengah-tengah orang-orang Surabaya kali ya. Jadi saya nekat juga jadi bonek. Jadi gue ambil itu kesempatan ya. Ada faktor Tuhannya juga, ada faktor nekatnya juga gitu. Karena gak tahu apa-apa, ya udah gue ambil aja gitu. Nah dibutuhkan keberanian saudaraku. Iman kita perlu berani di dalam melihat janji Tuhan ke depan. Yang kedua adalah iman perlu visi saudaraku. Visi itu gak pernah di belakang, visi itu selalu di depan. Dan visi itu kita bisa melihat jauh ke depan. Seperti bangsa Israel, mengetahui apa yang di belakang mereka tapi mereka gak bisa ngelihat apa yang di depan mereka. Dan seringkali kita gak bisa pakai perspektifnya Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja. Ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Karena apa? Tuhan mau visinya terjadi saudaraku. Demikian juga 2025 visi besar Tuhan ada lewat gereja ini. Waktu kemarin kita retreat 2025 sama Pastor Jonathan Patiasina. Dia bilang, hey untuk Anda yang ikut retreat atau Anda orang baru di tempat ini. Dikatakan gini, Tuhan punya alasan kenapa mempercayakan Philadelphia Praise Center dengan gedung segede ini. Sebesar ini. Tandanya kita harus take it seriously untuk apa yang Tuhan percayakan. Karena kalau kita gak ambil kesempatan ini, Tuhan bisa kasih ke orang lain. 2025 visinya gimana nih? Visinya adalah apa? Bahwa Tuhan akan mempercayakan banyak jiwa lebih lagi lewat Philadelphia Praise Center. Tuhan akan ngirimin bangsa-bangsa, tapi kita gak bisa kerja sendirian. Gak bisa cuma tim pastoral, gak bisa cuma tim leadership. Kita perlu teman-teman dari care groups. Kita mau 2025 semuanya ambil bagian di dalam pelayanan. Semuanya. Waktu saya katakan semuanya artinya apa? Semuanya. Semua harus terlibat di dalam pelayanan. Semua harus terlibat juga di dalam apa? Di dalam kelompok care group, cell group. Mau Anda muda, mau Anda tua, harus tertanam untuk dimuridkan dan memuridkan. Kalau Anda merasa bahwa this is your home, ini adalah rumah Anda, ayo kita sama-sama melayanin, ayo kita sama-sama tertanam, kita sama-sama dimuridkan dan kita sama-sama memuridkan. Supaya apa? Supaya visi Tuhan ke depan boleh digenapi lewat kehidupan kita. Dan di ayat 15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel itu, supaya mereka berangkat. Saudaraku, ini yang Tuhan mau, supaya kita berangkat ke 2025. Supaya kita sebagai keluarga besar PPC, supaya kita memasuki 2025 dengan apa? Dengan iman yang berani, dengan iman yang melihat visi Tuhan ke depan.
Percaya permasalahan bukannya hilang. Permasalahan bisa jadi lebih besar lagi. Tapi firman Tuhan bilang gini, hey, jangan takut. Tuhan yang akan berperang ganti siapa? Ganti kita. Setiap kita punya masalah pribadi. Ada masalah keluarga. Ada masalah di dalam komunitas. Take courage. Jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Dan biar Tuhan yang berperang ganti kita. Saya mau undang Ryan maju ke depan. Dan juga pemusik maju ke depan. 2024, kalau Anda pernah dengar kesaksian daripada Hani Setiawan. Satu lagu yang terus kita dengung-dengungkan dari 2023. Di dalam proses kita sampai dapat gedung ini. Ini yang menjadi lagu yang menjadi pegangan kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Anda percaya saudaraku, kita punya Tuhan yang besar? Anda percaya Anda punya Tuhan yang besar? Tuhan yang berperang ganti kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Amin, benar. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Amin, amin. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam yang percaya, angkat tangan katakan, oh, Aku punya Tuhan yang besar, amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, oh, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar. Katakan sama-sama. Aku imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Aku punya, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
terima sekarang. Gimana kalau sekali lagi katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan berdoa untuk meninggalkan 2024 dan untuk kita masuk ke 2025. Saya undang Pak Yosin maju ke depan, Cindy akan berdoa, Jacob akan berdoa, demikian juga Pak Yosin akan berdoa. Sebelum Cindy berdoa, mari kita tundukkan kepala masing-masing dan hampiri Tuhan, saudaraku. Just pertama, ucapkan syukur untuk 2024. Kedua, bilang Tuhan, bersihkan aku dari kesalahan di masa-masa lalu, ada bitterness atau apa di 2024. Dan ketiga, minta guidance sama Tuhan di 2025. One more time, thankful, be grateful untuk 2024. Minta Tuhan yang cleansing, bersihkan hati kita. Dan yang ketiga, minta guidance dari Tuhan. Mari dari tempat Anda masing-masing, lakukan ketiga hal tersebut sebelum nanti Cindy berdoa. Ya Bapa, kami datang ya Tuhan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami mau tinggalkan semua masalah-masalah kami di tahun ini. Dan kami mau beriman dan bersepakat untuk berpegang teguh kepada janji-Mu ya Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Itu ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau berserah. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas semua yang sudah berlalu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mungkin banyak hal gak terjadi dengan sesuai dengan perkiraan kita. Gak sesuai dengan planning kita. Tapi kami mau ya Tuhan Yesus di tahun yang baru ini ya Tuhan. Untuk rasa percaya kami, iman kami. Untuk mendahului semua rasa-rasa kekhawatiran itu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bukan cuma tahun 2025 aja ya Tuhan Yesus, tapi tahun-tahun yang akan datang semua sudah Engkau rencanakan Tuhan. Kami percaya semuanya ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sakit penyakit Tuhan Yesus, kekhawatiran Tuhan, rasa takut, keamanan untuk negara ini ya Tuhan Yesus. Perdamaian dunia Tuhan, semua ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tugas kami hanyalah untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berpegang pada janji-Mu Tuhan. Dan terus ya Tuhan Yesus tertanam ya Tuhan Yesus dalam komunitas ini ya Tuhan. Untuk bertumbuh bersama ya Tuhan Yesus. Untuk sama-sama kita bisa saling menguatkan Tuhan. Bisa sama-sama mencapai garis finish itu ya Tuhan Yesus dengan baik Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus. Semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami letakkan semua rasa kecewa, rasa khawatir itu di dalam kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau menggenggam tangan-Mu Tuhan dan berjalan bersama Engkau di tahun 2025 Tuhan. Dan again kami perkatakan Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Semua ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Firman Tuhan berkata,
Roh Tuhan ada padamu. Roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh pengetahuan, roh nasihat, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapa turun atas kami. Turun atas gerejamu di tempat ini. Turun atas jemaatmu. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa roh Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dari Roh Kudus, supaya hidup kami memiliki masa depan bersama-sama dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kami tidak sanggup berbuat apapun. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus memberi urapan di akhir tahun ini kepada semua jemaatmu yang hadir pada malam hari ini. Roh Kudus turun atas kami sekalian, sehingga ketika kami berjalan dengan hikmat Tuhan, kami berjalan dengan kebijaksanaan Tuhan, kami berjalan dengan knowledge dari Tuhan, kami berjalan dalam nasihat-nasihat Tuhan, kami berjalan dalam kesanggupan dari Tuhan, dan kami berjalan takut akan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu lah yang membawa kami memasuki hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Pimpin gereja ini ke depan Tuhan, dalam perjalanan yang tidak mudah, penuh tantangan, dan bahkan mungkin ada hambatan. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kami sanggup menerobos kegelapan, menerobos hambatan-hambatan, menerobos halangan-halangan. Kami menerima kesanggupan, kekuatan, kuasa, dunamos dari Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini turun atas kami. Turun atas Aldo dan teman-teman. Turun atas para leader di gereja ini. Turun kepada setiap anggota jemaat di tempat ini. Kami percaya masa depan kami penuh harapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan mau saya sampaikan ini buat kita semua sebagai pegangan kita ke depan di tahun 2025, supaya perjalanan kita enggak dikuasai oleh ketakutan. Amin saudara. Mazmur 91 berkata seperti ini saudara. Dalam perlindungan Tuhan, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, kata Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin saudara. Saya percaya bahwa Tuhan berkata bahwa 1000 rebah di kanan kiri kita, tapi kita akan menonton saja. Karena Tuhan ada bersama kita, memberikan kita kemenangan, dan Tuhan menjamin masa depan kita. Tangan kanannya yang memberikan kemenangan bagi kita. Saudara, apapun yang terjadi, berita apapun yang boleh disampaikan kepada kita saat ini, berita-berita bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang susah. 2025 pemerintahan negara ini akan ganas kepada para imigran. Kata Tuhan, jangan takut.
Kata Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan melindungi kita dengan kepas sayapnya. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita di setiap perjalanan kita. Sehingga perjalanan kehidupan kita akan menjadi berhasil. Sakit penyakit tidak akan menimpa kita. Karena malaikat Tuhan menjagai kita semua. Amin saudara. Dan kami percaya kami memasuki tahun 2025 dengan penuh kemenangan. Dengan penuh perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya akan dilindungi. Diberikan kemenangan. Apapun yang dikerjakan akan menjadi berhasil dan beruntung. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Anak-anak muda akan dilindungi Tuhan. Pergaulannya akan dijaga. Dijauhkan dari setiap kuasa malapetaka apapun. Orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih tua akan dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Dijagai, diberkati, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu tetap kekal dan aman, kami berlindung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Gereja Tuhan. Waymaker, miracle worker, light in the darkness. My God, That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Anda yang percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu, katakan Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you That are. is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini sebelum kita tutup saya mau panggil
Ibu Liana mana? Ibu Liana, Kotoni maju ke depan sama Koliang maju ke depan. Koliang maju ke depan, Ibu Liana. Ini menjadi tanggal penting buat kita. Ibu Liana maju ke depan, Ibu Liana. Iya. Om Liang maju ke depan, Om Liang. Kita nggak biasa melakukan ini, tapi ini 31 Desember dan masuk Momen penting. 1 Januari ini momen penting. Kenapa momen penting? Ibu ini yang pakai baju merah mewakili tahun 2024. Bapak ini yang pakai baju ini mewakili 2025. Kenapa? Karena ini hari ulang tahun beliau. Dan di Indonesia dia sudah lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Pop, pop, pop. Happy birthday to you. Pop, pop, pop. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gimana? Ini yang berulang tahun hari ini 31 Desember. Happy birthday. Gimana 2024 menjalaninya gimana? Terima kasih Pak Aldo. Saya surprise dipanggil ke depan. Tahun 2024 Tuhan begitu baik buat keluarga saya dan saya pribadi. Mengucapkan terima kasih. Selama ini Tuhan sudah memimpin dan memberkati kehidupan dan keluarga saya. Terima kasih Pak Aldo. Amin. Praise God, praise God. Om yang 1 Januari di Indonesia udah 1 Januari loh. Tandanya udah ulang tahun. Ngomong-ngomong dia mau masuk ke usia 27 tahun. Yes. Siap gak masuk 2025? What do you think? Siap, selalu siap. Kenapa? Karena Kristus ada di dalamku. Oh, mantap, mantap. Once again, happy birthday, happy birthday. Alright, silakan. Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan persembahan kita. Untuk Anda yang sudah mendapatkan amplop, kita akan tutup kebaktian kita. Jangan lupa kita ketemu di tempat ini seperti biasa. Hari Minggu tanggal 5 Januari kita akan memasuki minggu baru, bulan baru, dan tahun baru dengan tema yang baru. Dan jangan lupa bawa jiwa-jiwa apa? Jiwa-jiwa baru. Amin. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ini persembahan kita nih menjadi persembahan terakhir di 2024. So, berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk all 2024. Bapak, terima kasih untuk 2024. Malam ini kami bawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami. Karena Engkau baik Tuhan. 2024 Engkau baik, 2025 dan seterusnya Engkau tetap Tuhan yang baik. Biar persembahan ini bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di tempat ini. Tuhan memberkati kami yang butuh pekerjaan, yang butuh kesembuhan, yang butuh pemulihan. Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Berdoa terus buat kota tempat kami tinggal ini. 2025 kota Philadelphia menjadi kota yang lebih baik lagi. Kehadiran kami membawa perubahan buat kota ini. Kami gak mau cuma sekedar hadir, tapi kami mau membawa perubahan buat kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan.
Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil di tahun 2025. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang melihat visi Tuhan untuk kehidupan Anda. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sama-sama katakan amin. We wish you a Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, lagu. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ini udah lewat. Merry Christmas ya sekarang. Kita bukan pindah glory aja. Bukan pindah. All our voices sing. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Jangan ladangnya. Lewat Christmas ya. Happy New Year all. We wish you a happy